Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Gema Dania dalam acara podcast FPRB Sampang. Dan sebelumnya saya akan menyapa kalian dimanapun kalian berada. Salam kepada relawan, pegiat kebencanaan, serta pecinta lingkungan. Nah, seperti biasa tidak jauh dari tema pegiat kebencanaan. Kali ini kita akan membahas tema mengenai FPRB Jatim Pentahelix dengan dunia usaha. Dan seperti biasa kita telah mengundang narasumber yang sangat spesial langsung dari Jawa Timur untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ratna. Selamat sore Mbak Ratna. Sore Mbak. Gimana kabarnya Mbak ya? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari mana Mbak? Jauh-jauh dari Pandaan Pasuruan ya? Iya. Demi teman-teman podcast FPRB Jatim, FPRB Sampang khususnya ya, datang jauh-jauh ke Sampang untuk memberikan motivasi dan memberikan ilmu terhadap teman-teman FPRB Sampang tentunya ya. Jadi Mbak, pertama-tama panjenengan ya, Mbak Ratna ini apakah langsung berada di dan bergabung di FPRB Jatim ataukah memang sebelumnya itu ada kegiatan lain Mbak selain ini? Kalau bergabung di FPRB Jatim itu sejak kepengurusan tahun 2020. Waktu itu saya diminta untuk gabung karena saya dari unsur Pentahelix dari dunia usaha. Tahun 2020 ya. Baru berarti ya? Mubes yang ke-3 kalau nggak salah. Okay. Itu saya gabung, waktu itu Mbak Darmo yang ketuanya. Saya diminta gabung, kemudian langsung masuk pengurus harian, jadi bendahara di situ. Background saya sih, saya mempunyai usaha sendiri dan juga pengurus organisasi konstruksi nasional Indonesia, Gapexindo namanya. Gapexindo, boleh dikenalkan dong sama teman-teman FPRB Jatim dan FPRB Sampang khususnya pasti belum tahu lah apa itu usahanya, begitu kan, jenis usahanya apa. Kali aja mereka tertarik untuk bekerja sama dengan Mbak Ratna. Boleh. Gitu. Usaha saya di bidang konstruksi. Kebetulan saya ada beberapa usaha di Pasuruan, tapi pekerjaan ruang lingkupnya tidak hanya di Pasuruan, bisa di luar Pasuruan juga. Dan saya juga salah satu pengurus di asosiasi konstruksi namanya Gapexindo, dan saya anggota Jawa Timur, dan kalau di Pasuruan saya sebagai sekretarisnya di Kabupaten Pasuruan. Itu sudah berapa anggota Mbak yang sudah bergabung? Kalau Jawa Timur banyak sekali, bahkan mungkin lebih dari 600-700. Kalau di Pasuruan sendiri mungkin sekitar 70-80 perusahaan. Berarti Mbak Ratna ini mengkoordinasi semua anggota-anggota tersebut. Kalau di Pasuruan ya. Kalau di Pasuruan iya gitu. Kalau saya di Jawa Timur sebagai anggota. Bagaimana Mbak Ratna pertama kali gabung di FPRB dan tertarik begitu? Apakah memang langsung saya menjadi pengurus FPRB? Apakah memang Mbak Ratna sebelumnya searching atau memiliki literasi untuk bergabung ke FPRB Jawa Timur ini sebelumnya? Kalau gabung sih sebenarnya saya juga agak awam ya urusan kebencanaan, karena kalau dunia usaha itu kan karakteristiknya lebih ke darurat. Ketika darurat pasti mereka akan turun, tetapi untuk pengurangan risiko bencananya sama sekali nol gitu kan. Jadi ketika saya diminta gabung, saya sempat nanya ini apa gitu kan. Kemudian dijelaskan, dan kebetulan saya juga dari zaman sekolah dulu senang berorganisasi kan. Jadi oke lah gitu kalau ini membawa dampak positif dan memang ada unsur kemanusiaannya gitu dan bermanfaat buat banyak orang, kenapa tidak gitu kan. Akhirnya saya mengiyakan untuk masuk di kepengurusan tahun 2020 waktu itu. Oke, berarti dari menjadi pengusaha ya secara industri terjun ke bidang pengendalian kebencanaan. Itu sangat jomplang sekali ya Mbak ya sebelumnya ya. Tapi sekarang sudah terbiasa dan sudah nyaman mungkin ya posisinya ya. Iya. Sudah mengalami beberapa kota yang sudah dihadiri ya, yang sudah diberi fasilitasi. Gimana sih Mbak perasaannya begitu nyampe ke di berbagai kota, berbagai kecamatan, kabupaten gitu. Senang pastinya ya? Senang sih karena ngumpul dengan masyarakat yang memang penuh dengan kesederhanaan. Mereka hanya minta ketika terjadi bencana mereka tuh survive, dilindungi oleh pemerintah gitu kan, tidak merasa sendiri gitu. Jadi seneng lah gitu loh untuk bisa bersama-sama mereka. Dan ketika terjadi bencana yang biasanya kami hanya memberikan bantuan terus pulang gitu, ketika saya gabung di forum saya ada di situ gitu. Saya bahkan ada di pos
yang terjadi saat di Semeru maupun di banjir bandang Batu gitu. Saya bahkan bermalam di situ dan memang beda lah gitu loh. Senangnya dapat teman baru ya, dapat Pasti, pengalaman baru. ya. Ada nggak sih Mbak culture shock ketika Mbak Ratna kan biasanya tinggal di Pandaan gitu, berbagai budayanya. Ada nggak sih culture shock ketika Mbak pergi ke mana gitu, seperti contohnya misal Kota Sampang atau desa-desa yang lain? Ya pasti beda ya. Bedanya memang setiap wilayah punya kearifan lokal masing-masing dan itu memang saya harus belajar gitu loh, untuk bisa menyesuaikan ketika saya berada di suatu daerah yang memang saya masih betul-betul baru mengenal di situ dan memang harus agak berhati-hati gitu di situ. Yang paling berkesan nih Mbak, culture shock di mana sih? Di desa mana, di kota mana, yang seperti apa gitu? Sebenarnya ketika saya ada di Semeru waktu erupsi 2021 ya kalau nggak salah, itu saya betul-betul ada di pos, tidur di sana, terus melihat penyintas betul-betul mereka yang sedang panik, membutuhkan banyak bantuan, tetapi terkadang kalau pos yang didirikan oleh kami kan kami bisa bersentuh langsung dengan masyarakat. Tapi kan kalau dari pemerintah itu biasanya mereka tuh penuh dengan birokrasi yang mereka harus sediakan gitu, sehingga penyintas kadang-kadang agak malas untuk ke pos yang memang harusnya ditunjukkan oleh pemerintah setempat. Jadi lebih suka gitu loh, lebih senang ketika ke pos kami karena kami biasanya tidak nanya KTP-nya mana, ininya mana, kita lihat benar-benar mereka penyintas dan butuh bantuan. Nah, di situ itu sih kesannya banget gitu karena waktu itu kalau nggak salah 1 hari setelah erupsi itu kami ke sana. Kebetulan saya juga ditemani oleh Mbak Anin, waktu itu saya ada di pos sana juga gitu. Oke, jadi di situ ada kesan yang sangat mengharukan ya Mbak ya, Ya. yang mana kita membantu, apalagi khususnya Mbak Ratna membantu benar-benar siapa yang meminta bantuan, tidak harus harus kamu ini nggak benar, ini nggak benar, itu nggak seperti itu ya Mbak ya. Jadi kesannya itu kita memang benar-benar menolong dari hati, tidak pandang bulu, tidak pandang siapa itu dan siapa ini, begitu ya. Lalu kiat-kiat apa sih Mbak ya? Kan FPRB Jatim ini menggandeng pengusaha dan industri. Industri apa saja yang digandeng selama ini dan ada berapa? Kiat-kiatnya bagaimana Mbak? Tolong mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman FPRB. Kalau untuk menggandeng dunia usaha memang bukan hal yang mudah ya, karena kami juga di Forum PRB Jatim juga betul-betul jatuh bangun untuk membangun kepercayaan, karena kalau dunia usaha kan karakternya ya memang kita harus membangun kepercayaan dulu gitu untuk mereka bisa gabung di kita gitu kan, karena memang rata-rata mereka pasti saat darurat mereka baru aware turun langsung gitu kan, tapi ketika pengurangan risiko bencana yang kita galakan di Forum PRB Jatim itu sangat sulit gitu. Nah, tapi dengan adanya by proses kita memperkenalkan apa itu mitigasi, kenapa harus dilakukan gitu kan, dan kami memberikan ini loh program kerja kita gitu kan, mereka punya apa gitu loh, mereka punya apa, kemudian itu yang kita samakan visi misinya dengan FPRB, akhirnya mereka gabung. Kalau saat ini sih yang sering bersama kita itu PT Tirta Investama Pandaan, kemudian Sampurna SAR Rescue-nya, PT Pomi Python, Wings juga sudah, itu perusahaan-perusahaan besar itu. Kemudian kalau Gapesindo Jatim itu kan pasti otomatis lah kalau itu ya. Terus kemarin yang acara Siaga Karhutlah, alhamdulillah kita mulai bermitra dengan PT UT United Tractors, member of AFTRA yang dari Jakarta, itu sudah mulai support ke FPRB Jatim. Dan yang lain-lainnya sih ya itu masih on proses. Jadi ketika kita membuat kegiatan, kalau perusahaan itu kan mereka butuh portofolionya, mereka butuh mereka akan dipublikasikan atau tidak, karena memang udah sifatnya mereka seperti itu gitu. Jadi memang komunikasi ke dunia usaha itu beda dengan komunikasi ke organisasi relawan ataupun ke pemerintahan. Mereka betul-betul detail dan memiliki manajemen yang memang kita harus ikuti aturannya gitu. Ketika kita nggak bisa mengikuti aturannya dan ada sesuatu yang mereka nggak suka atau nggak klik, otomatis akan sulit untuk membangun komunikasi. Oke. Komitmen seperti apa yang maksud Mbak Ratna tadi? Kan ada industri yang harus kita harusnya turuti. Kalau kita tidak sefrekuensi dengan beliau, maka kita tidak akan bisa mudah masuk ke ranah
perusahaan tersebut gitu. Ya. Jadi kayak misalnya kemarin kami berkegiatan di SAR Sampurna Rescue. Kami difasilitasi dengan luar biasa dengan Sampurna. Ya misalnya di areanya mereka adalah tidak diperbolehkan ada media masuk selain medianya mereka. Nah itu kita ikutin gitu loh, maunya mereka itu karena memang setiap dunia usaha tuh mempunyai privasi masing-masing yang harus kita jaga gitu kan. Sama juga ketika dengan POMI Python, ketika kita minta bantuan hanya berupa misalnya proposal gitu aja, tapi kita tidak memberikan nilai kepada apa yang mereka punya, itu juga sama akan sulit komunikasinya gitu sih. Berarti harus ada rules yang ini ya, jadi gak mudah juga. Berbeda dengan pentahelik yang lain. Ini sangat spesial mungkin ya pengusaha. Agak sensitif dikit. Pasti kan pertama kali Mbak ya, kita masuk, kata Mbak Ratna tadi memang tidak mudah begitu. Kita harus menjelaskan, kita harus menampakkan apa hasilnya seperti ini dan manfaatnya seperti ini. Kendala-kendala apa sih Mbak yang pertama kali atau bahkan sampai sekarang FPRB Jatim ini alami dalam berkolaborasi dengan pengusaha tersebut? Kalau kesulitannya yang pasti komunikasi, kedua membangun kepercayaan itu pasti ya. Selain itu saya rasa nggak ada sih, itu aja sih yang selama ini jadi kendala kami ya, karena memang keterbatasan dan memang di Jawa Timur sendiri tuh ada forum CSR namanya gitu kan, dan terbagi-bagi beberapa perusahaan yang memang untuk bidang kebencanaan dan rata-rata mereka yaitu lebih ke arah kedaruratan. Jadi kita membangun komunikasi atau menjelaskan bahwa ini loh perlunya sebuah mitigasi sebelum terjadi bencana itu jauh lebih penting juga kita harus support gitu loh di Jawa Timur ini, karena ketika terjadi bencana dan masyarakatnya sudah diedukasi, sudah dipersiapkan, otomatis akan mengurangi korban gitu loh, atau mengurangi kerugian yang atau dampak dari bencana tersebut gitu. Berarti sudah banyak Mbak ya, sudah tidak terhitung lagi pengusaha industri yang sudah bergabung dan berpentahelik dengan FPRB Jatim tersebut ya. Itu sejak kapan kira-kira Mbak? Kalau membangun kepercayaannya sih 2 tahun yang lalu lah udah mulai terbangun. Maksudnya dunia usaha yang lain tuh udah mulai ada rasa kepercayaannya tuh sudah lumayan gitu dengan FPRB Jatim. Dari sejak saya 2020 masuk gabung, kurang lebih 2022 baru mulai bisa tersambung komunikasinya. Tapi tidak sesulit pas awal pertama kali untuk bekerja sama ya Mbak ya. Ada nggak yang tidak mau begitu Mbak, yang memang menolak untuk bekerja sama? Ada sih, waktu itu kan kita sempat mengadakan pertemuan Indian Pentahelix di Probolinggo, kota Probolinggo, waktu itu difasilitasi oleh Wali Kota Probolinggo. Itu ada ketika kami menyampaikan undangan, ditanya ini apa ya? Kurang welcome ya, gitu ya? Ini gimana ya gitu kan. Ya bahkan mereka diundang juga nggak datang juga ada gitu. Tapi karena kami terus berusaha membangun kepercayaan, ya pelan-pelan sih by proses gitu, nggak bisa langsung gitu. Sampai sekarang tetap nggak bisa? Kalau yang kemarin itu akhirnya ada yang mulai bisa welcome, tapi ya sedikit-sedikit lah, pelan-pelan itu sih. Jadi tidak mudah ya untuk membangun sebuah stakeholder, apalagi dengan menggandeng pengusaha yang mana backgroundnya bukan sebuah relawan kebencanaan ya. Okay. Terus apa saja sih Mbak program yang sudah berjalan selama ini mengenai penggandengan pengusaha dan industri ini dalam FPRB Jatim yang sudah berjalan? Kalau dengan forum ya, kalau dengan forum sendiri sih ketika kami jambore di Trawas itu sudah ada supporting dari ini. Sebenarnya bukan dunia usaha aja, waktu itu kalau nggak salah TLCI gitu loh, Toyota Land Cruiser Club Indonesia itu waktu itu support sudah ke kegiatan kita yang ada di Jambore waktu itu di Trawas, kalau nggak salah tahun 2021 atau 2002 itu sudah mulai. Terus juga ketika ada Jambore lagi di Batu tahun lalu, kemudian kemarin ini pas saat ini yang kita
ya sebelum terjadi bencana. Kalau saat terjadi bencana banyak. Ketika kita membuat pos bersama ya rata-rata kayak Otsuka kayak apa mereka support datang ke pos kami memberikan bantuan gitu kan. Tapi yang kami perkuat di forum ini adalah bahwa dunia usaha ayo gitu loh. Tidak hanya saat terjadi bencana. Jadi ya termasuk kayak kemarin siap siaga Karhutla itu juga sudah mulai nampak gitu. Bahkan tidak hanya dunia usaha juga sebenarnya di media kayak TVRI juga sudah aware gitu kan, kayak yang lain-lain RRI juga sudah mulai aware sama kami gitu. Jadi memang semua by proses sih. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih banyak lagi dunia usaha. Oke, apakah sampai saat ini perusahaan itu tetap dengan privasinya yang media tidak boleh masuk, ataukah memang sekarang sudah welcome dengan semuanya, Mbak? Jadi gini, kalau media nggak boleh masuk itu adalah ketika kita berkegiatan atau kita berkunjung ke tempatnya mereka. Nah, langsung, sementara kan kalau forum itu kan ketika kami berkegiatan kan harus dipublikasikan gitu kan. Nah, ya sebetulnya rata-rata semua manajemen perusahaan besar ya terutama itu agak privasi memang soal itu gitu. Sebenarnya kayak kemarin di Sampurna Rescue itu kami akhirnya diizinkan media yang masuk itu hanya dari reporter TVRI. Jadi yang lain selain bidang publikasinya forum itu tidak masuk ke area SAR TC gitu ya, SAR-nya Sampurna Rescue itu. Karena memang ada privasi buat mereka, tapi kami dibantu untuk mempublikasikan kegiatan kami itu gitu kan. Jadi hanya sekedar itu sih. Kalau yang lain-lainnya itu sih enggak sih. Sebenarnya sama aja ketika kita masuk ke perusahaan besar kan otomatis juga ada screeningnya kan, ada penyaringannya gitu sih sebenarnya. Tidak sembarang orang harus ya, masuk apalagi gitu. Dan tidak sembarang orang bisa mempublikasikan apa yang ada di dalam gitu. Okay. Jadi menurut Mbak Ratna sendiri nih, pesan untuk FPRB Sampang agar bisa sukses seperti FPRB Jatim untuk menggandeng industri juga di Sampang gitu, Mbak? Kalau kiat-kiatnya ya terus membangun komunikasi dan terutama publikasi sih. Ketika kita setiap berkegiatan kita bisa mempublikasikan dan mereka bisa attack baca, tahu gitu kan. Dan terus menawarkan, oh ya kalau kami ada berkegiatan ini apa sih yang bisa dunia usaha dapatkan gitu kan, karena mereka kan pasti ada feedbacknya gitu. Dunia usaha juga mereka butuh portofolio, kayak kemarin ke setiap kegiatan Mbak ada publikasinya, ada, kami minta karena mereka laporan ke manajemen, terus kita memberikan penghargaan seberapapun sekecil apapun yang mereka kontribusikan, kita harus menghargai. Harus ada mutualismenya kita gitu harus menghargai apapun itu gitu kan, baik mereka support secara materi non materi gitu kan, kita tetap menghargai itu dan memberikan apresiasi lah. Jadi dan terus membangun komunikasi terus aja gitu loh. Tapi memang by proses gitu dan membangun kepercayaan, dan perlu diingat sistem komunikasi ke dunia usaha tidak sama dengan yang lainnya, tidak sama dengan pemerintahan ataupun ke akademisi dan sebagainya. Mereka punya rule sendiri, rule sendiri yang memang harus kita turuti. Misal contoh kayak saya kirim email gitu untuk melakukan program, kirim email. Biasanya saya QQ-nya banyak tuh, dari mulai manajer sampai kepala bidang sampai komisaris itu semua saya report, saya kirim semua emailnya. Nah, yang seperti itu memang secara tata bahasa juga kita memang harus hati-hati ke mereka. Tapi kalau mereka sudah percaya, insya Allah ya kita mudah untuk masuk ke dunianya ya. Oke. Untuk teman-teman yang lain kan Mbak Ratna sudah menjelaskan nih bagaimana kiat-kiat untuk bergandeng dengan perusahaan industri. Nah, untuk teman-teman FPRB, apakah ada yang mau bertanya kepada Mbak Ratna? Silakan. Ya Mbak, gini Mbak, apa namanya? Mungkin ini juga menjadi tips bukan hanya di Sampang ya. Mungkin ini juga menjadi tips bagi teman-teman FPRB se-Jawa Timur gitu. Kira-kira Mbak Ratna juga pernah melakukan fasilitasi kepada teman-teman ataupun sosialisasi ataupun sharing ini loh caranya untuk setting berusaha, atau pernah memberikan tips juga gitu ke teman-teman FPRB yang lain. Dan soalnya kan benar kata tadi itu sangat sulit sekali sebenarnya untuk menghadapi usaha, apalagi di berbagai daerah itu wilayah-wilayahnya kan usaha atau industri berbeda-beda. Mungkin apa yang kira-kira yang perlu selain yang tadi tipsnya itu, mungkin di wilayah yang pernah dikunjungi sama Mbak Ratna, kira-kira persoalan apa di daerah ini? Oh ini yang sulit, misalkan wilayah A, wilayah B gitu. Mungkin ada apa ya? Kalau yang selama ini, kalau tipsnya sebenarnya mengalir ya.
Mengalir itu dalam artian saya harus bisa mempelajari, oh ini karakteristiknya A, ini karakteristiknya B. Contoh gini, ketika kami berkegiatan di Sampurna Rescue, Sampurna itu kan perusahaan rokok. Saya tidak mungkin mengajak atau mengundang juga perusahaan yang serupa, gitu kan. Jadi misalnya kita ada di gudang garam rokok juga kan. Nggak mungkin dari kegiatan yang sama saya juga menghadirkan gudang garam. Jadi itu contoh kayak Aqua. Saya nggak mungkin ini kan ke klub atau perusahaan yang lainnya gitu jadi kan. Pesaing dong nanti. Ya, jadi nah itu strategi-strategi itu yang memang harus kita perhatikan banget gitu loh ketika kita mau melakukan komunikasi. Jadi ya sudah gitu, ketika seperti POMI ya, Python ya, itu kita up kelebihannya mereka di kegiatan kita. Terus juga sama dari Sampurna juga apa, dari Tirta Investama apa, yaitu tips-tipsnya sih kurang lebih kita harus bisa peka dengan apa yang mereka inginkan gitu kan. Dan publikasi buat mereka itu sangat penting. Itu aja sih intinya, publikasi, komunikasinya. Terus kira-kira mutualisme tadi ya, iya, yang harus mereka didapatkan. dapatkan apa gitu loh dari kegiatan ini. Ya memang karakteristik dunia usaha seperti itu, mau tidak mau gitu. Juga Pak, dari paten untuk membukti bagaimana yang paling kompetensi di bidang ini untuk menjadi, apa memang khusus apa memang dikeroyokan? Enggak. Jadi gini, kalau keroyokan mereka kabur. Kerokan aja, jangan keroyokan. Ya, jadi gini sih sebenarnya. Mungkin alhamdulillahnya saya terbiasa ada di dunia usaha. Jadi apa yang mereka mau itu mungkin bisa ada gambaran di saya. Nah, tim yang seperti itulah yang memang harusnya ada sehingga bisa membangun komunikasi di dunia usaha. Karena ketika mereka sudah aware, sudah percaya, itu kedepannya udah ada apa Sudah lagi nih? mudah, Malah mereka gitu. nanya. FPRB punya program apa lagi nih yang bisa kita support gitu, program kerja kalian mana gitu. Nah karena memang mereka sudah terbangun kepercayaannya gitu loh. Dan satu lagi harus benar-benar memahami sistem manajemen di perusahaan itu seperti apa. Itu sih jangan sungkan untuk bertanya-tanya. Misalnya kita kenal di perusahaan A, ada orang yang sudah komunikasinya nyambung nih sama kita minta masukan aja, Pak ini benar nggak Pak suratnya. Jadi seperti saya gitu ya, di Sampurna juga namanya Pak Heru gitu, Pak ini kira-kira suratnya ini ada yang mesti direvisi nggak, harus ada yang dirubah nggak gitu. Jadi kita nurutin apa maunya mereka gitu loh. Oke. Pengaruh yang paling autentik nih Mbak yang didapat oleh perusahaan terhadap kerjasama dengan FPRB Jatim ini apa sih? Mereka butuh pengakuan kok, pengakuan bahwa mereka juga peduli terhadap mitigasi, terhadap pengurangan risiko bencana. Itu sih. Iya, cara membuktikannya tadi ada Ya. bukti autentik seperti mungkin ini yang sebelumnya penjualannya segini jadi meningkat gara-gara FPRB atau seperti apa nih Mbak? Kalau itu mungkin saya kurang paham ya, tapi mereka kalau bidang CSR-nya mereka buat laporan ke manajemen sih, karena setiap perusahaan itu akan dituntut dan diminta apa aja yang sudah diperbuat untuk wilayah sekitarnya, untuk masyarakat, maksudnya kalau di Jawa Timur khususnya di Jawa Timur gitu kan. Jadi tuh CSR itu kan gak hanya di kebencanaan, macam-macam, ada di pendidikannya, ada dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kita yang di sisi ininya kebencanaannya gitu. Jadi mereka forum CSR-nya mereka itu mereka berlomba-lomba untuk berbuat untuk masyarakat di sekitarnya itu sih. Berarti bidang industri ini tidak hanya tentang dagang berdagang ya Mbak ya. Mereka juga bagaimana cara bermanfaat bagi orang lain selain mereka menghasilkan materi daripada orang lain tersebut. Ada pertanyaan yang lain lagi mungkin Hotel-hotel teman-teman? kayaknya banyak sudah diganti kalau di Surabaya sama berbeda. Oh kalau hotel kita belum ada sih. Cuman kemarin yang pas kita rakor itu di Savana sempat kita melakukan simulasi ya kemarin gitu. Belum sih, rencananya sih kita mau ke gedung-gedung bangunan mall yang apakah mereka sudah pernah melakukan mitigasi ketika terjadi gempa. Itu masih by proses sih. Karena memang di Surabaya kan banyak banget mallnya. Jadi masih proses semua. Yang terakhir mungkin Mbak Gemma, yang kalau di Jawa Timur mungkin enak sih ada forum CSR-nya, beda dengan di daerah. Forum CSR-nya malah nggak ada. Kadang-kadang CSR-nya malah dikoordinir oleh kabupaten sendiri gitu. Itu gimana nanti tipsnya gitu? Apakah memang harus belusukan sendiri gitu ke teman-teman pengusaha?
Yang terpenting itu CSR singkatan dari apa dulu? Kan teman-teman belum tahu CSR apa CSR gitu kan? Bingung jadi ya. Googling. Boleh dijelaskan Mbak Ratna? Corporate, Apa Mas? ya corporate ya, anggaran untuk apa ya? Menyisihkan hasilnya untuk digunakan untuk masyarakat sekitar. Jadi perusahaan itu harus punya itu gitu loh. Kalau betul sih yang tadi dibilang Mas Muklis ya, bahwa forum CSR sebetulnya ada di Jawa Timur juga. Kami juga tidak lewat forum CSR sebenarnya. Kami di Jawa Timur itu ada forum CSR. Kami sempat waktu itu rapat ke Bapeda, kami hanya dikasih data, tetapi Bapeda juga mereka mengurusi sendiri gitu, dan kami berkomunikasi sendiri tidak lewat forum CSR. Memang ya head to head jadinya. Jadi Tusukan sendiri gitu. ya betul. Ya. Ya betul, tadi kendalanya sih sama, rata-rata dikelola oleh pemerintah daerah yang memang menurut kami di Forum Jatim tuh untuk kepedulian kebencananya masih sangat kurang sekali. Padahal setelah kami bangun komunikasi, mereka selalu bilang, loh kami Kenapa nggak dari loh, dulu? Iya, kenapa nggak dari dulu? Kok saya baru tahu ya ada ini. Nah, itu yang memang sangat kami sayangkan sekali, dan itu yang sedang diupaya terus dibangun lah oleh FPRB Jatim. Oke, mungkin ini perlu di-highlight untuk FPRB Sampang ya, menjadi contoh ke depannya, karena pengusaha dan industri di Sampang itu mungkin mereka belum tahu Ya. eksistensi FPRB dan keuntungan bagi mereka juga. Terus ada contohnya FPRB Jawa Timur sudah merasakan keuntungannya seperti apa berkolaborasi bersama pengusaha tadi gitu ya. Mungkin FPRB Sampang kedepannya akan lebih baik daripada FPRB Jatim nanti. Harus saingan segitu. Nah, Oke. Selanjutnya apakah ada pesan dan kesan dari Mbak Ratna kepada FPRB Sampang Jawa Timur lah. Wah, khususnya? kalau ke Sampang sih justru kami dulu belajar loh untuk medianya ya, di publikasinya kami dulu sempat ke sini untuk publikasikan, karena memang itu yang kami butuhkan ketika kami harus berkomunikasi dengan dunia usaha. Ya buat teman-teman FPRB dimanapun, terus berusaha dan membangun komunikasi, buktikan bahwa FPRB itu concern dan serius, dan memang ayo sama-sama kita pengurangan risiko bencananya digalakan tidak hanya saat darurat, dan membangun kepercayaan terus bahwa kita bisa memberikan manfaat jauh lebih banyak ketika hanya saat tanggap darurat itu sih. Oke, itu saja Mbak Ratna. Ya. Jadi selama beberapa menit ini kita telah ngomongin tentang FPRB Jatim yang telah berkolaborasi bersama pengusaha dan industri. Jadi kesimpulannya, ketika kita peduli dengan kebencanaan, dengan resiko kebencanaan dan pengurangannya, kita tidak harus menunggu orang lain untuk berkolaborasi dengan kita ya Mbak ya. Kita harus dari kesadaran diri kita sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain atau kita menjadi contoh bagi orang lain, begitu ya. Cukup sekian, kita telah membahas tentang kebencanaan alam, tentang bagaimana cara pengurangan dan meningkatkan pentahelik kita, terutama dari FPRB Jatim. Terima kasih kepada Mbak Ratna, dan saya sebagai host Gema Dania mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para mitra, karena tanpa dukungan dan kerjasama dari mereka mungkin acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Koran Madura Online, Radar Madura JPNN, Salsabila FM, Radio Streaming, RRI Sampang, Python Energi, POMI Probolinggo, BPBD Sampang, Mekar Catering Sampang, Hotel Panglima Sampang, Alphanet, penyedia WiFi Internet Madura, PT Sampang Sarana Sorbes, Create Face Design, Web Design, Edumedia Store, Store Servicecom, Trunojoyo Law atau kantor pengacara. Dan terima kasih kepada Rehat Cafe Sampang. Bye-bye. I wish I knew